Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah pujian itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa tiap jam dalam setiap hidup kita, kita memerlukan Tuhan. Seperti tema kita pada pagi hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, seringkali kita diperhadapkan pada hal-hal di dalam setiap kehidupan kita yang membuat kita seakan-akan tidak mampu melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat di dalam kisah yang akan kita baca pada pagi hari ini, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai yang ketujuh. Nah, ini tentang kisah yang dihadapi oleh seorang janda, istri dari para nabi atau seorang nabi. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Saya harapkan pendengar radio Citra Kasih juga bisa mengikuti di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ketika orang dililit oleh masalah, ya, tentu banyak hal yang muncul dalam orang tersebut. Bisa ada rasa ketakutan, bisa ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah ini, salah seorang dari istri-istri para nabi, ya, datang kepada Elisa mengadukan masalahnya karena dia ditinggalkan oleh suaminya, meninggal oleh suaminya. Dia datang kepada Elisa, dia berkata, "Hambamu, suamiku." Ya, dia ceritakan tentang suaminya yang sudah meninggal, sudah mati. Ya, katakan kepada Elisa, "Engkau tahu bahwa suamiku itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, dia sudah meninggal." Ya. Kalau kita lihat dari kisah ini, ya, suaminya meninggalkan hutang. Dikatakan, "Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya. Tentu ini persoalan, ini masalah bagi seorang janda dari salah satu nabi yang sudah meninggal ini. Ya, kalau kita lihat zaman dulu, seorang janda itu Tuhan katakan harus diperhatikan karena dia adalah orang yang lemah,
Ya, karena sandaran hidupnya atau orang yang diandalkan dalam kehidupannya sudah meninggal. Jadi otomatis ya yang menjadi tumpuan hidupnya tidak ada lagi. Oleh karena itu seorang janda dari para nabi itu datang mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa. Engkau tahu suamiku atau hambamu itu dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, tetapi dia sudah dipanggil Tuhan dan sekarang para penagih-penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya atau menjadi bayarannya karena mungkin tidak ada uang untuk membayar pada saat itu. Ya, dia seorang janda yang tidak punya pekerjaan. Ya, dia hanya berharap kepada suaminya dan suaminya sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi yang dijadikan untuk membayar adalah anaknya untuk membayar hutang-hutang daripada almarhum suaminya. Nah ini jadi ada persoalan di sana, ada masalah di sana. Nah, tapi seorang janda dari para nabi ini yang meninggal suaminya, ya dia tahu kemana dia harus mengadukan masalahnya. Ya, walaupun dia dililit masalah, dia tahu bahwa ada seorang nabi yang bernama Elisa. Ya, dia mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa pada saat itu. Ya. Jadi seorang janda yang ditinggal suaminya ini datang kepada orang yang tepat, yaitu hamba Tuhan, yaitu Elisa. Ya. Dia datang mengadukan masalahnya bahwa ketika suaminya meninggal, dia meninggalkan hutang dan penagih-penagih hutang itu sudah datang. Dan saya tidak bisa membayarnya dan mereka mau mengambil kedua anak saya untuk menjadi budaknya. Ya. Respon dari Elisa, dia katakan, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Ya. Ini respon yang baik. Ya. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Seorang hamba Tuhan harus merespon dengan baik setiap keluhan daripada orang-orang yang datang berkeluh kesah kepadanya. Elisa menjawab, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Ya. Ya. Apa yang bisa saya bantu dengan masalah yang sedang kamu hadapi? Kalau bisa dikatakan dalam bahasa sehari-hari. Ya. Hai janda, apa yang sedang kamu hadapi? Masalah apa yang sedang kamu hadapi? Apa yang bisa kubantu? Apa yang bisa kuperbuat untukmu? Ya. Nabi Elisa katakan, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ya, apa saja yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya. Dia tidak punya apa-apa. Ya. Dia katakan yang ada di rumah itu hanya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Ya. Ya. Minyak pada saat itu apa sih? Buat apa bisa bayar hutang? Ya. Nggak mungkin lah. Ya. Nggak ada harganya. Hanya sebuah minyak yang berisi, ya hanya sebuah buli-buli yang berisi minyak untuk membayar hutang. Apalagi ini ya Alkitab tidak mencatat berapa besarnya hutangnya, tapi ya dari anaknya yang mau diambil menjadi budak itu ya bukanlah ukuran yang kecil ya. Jadi dengan hanya sebuah buli-buli berisi minyak mau bayar hutang itu tidak mungkin bisa terlunasi ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Ketika janda ini menghadapi masalah, dia datang kepada orang yang tepat, yaitu seorang nabi dari Tuhan. Dia mengadukan masalahnya ke sana, ya. Dan respon dari seorang nabi juga bagus. Ya, dia katakan, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Ya. Dia memberikan solusi, apa yang ada dalam rumahmu? Ya, kira-kira yang bisa dipakai untuk membayar hutangmu. Ya, dan janda itu berkata, ya hanya ada satu buli-buli berisi minyak. Ya. Tentu secara pikiran manusia, kalau kita pikir secara manusia ya, tidak mungkin sebuah buli-buli itu bisa melunasi hutang-hutang yang ada, karena anaknya yang ada diambil untuk membayar hutangnya. Ya. Jadi ketika kita datang kepada
orang yang tepat, dia akan memberikan solusi yang tepat. Ya, jadi seorang janda walaupun dia dililit masalah hutang, dia datang kepada orang yang tepat yang bisa memberikan solusi untuk itu. Yaitu ya mungkin kalau zaman sekarang bisa hamba Tuhan, ya kalau zaman dulu ya seorang nabi atau Nabi Elisa. Jadi ada solusi, ya. Nabi Elisa berkata, lalu berkatalah Elisa di ayat 3 ya, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya. Jadi bukan diberikan solusi, ini ada uang, bayarlah hutangmu. Ya. Tapi Nabi Elisa berkata, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, ya bejana atau tempat-tempat yang kosong. Ya mungkin supaya gampang kita, ya mungkin botol-botol minyak yang kosong, atau jerigen-jerigen minyak yang kosong, atau apa yang ada pada saat itu. Mungkin belum ada jerigen pada saat itu. Jadi bejana ya tempat-tempat yang untuk menaruh minyak. Pergilah kepada tetangga-tetanggamu, mintalah kalau ada bejana mereka yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ya, mungkin pikiran janda pada saat itu, ngapain Nabi Elisa kok saya ceritakan masalahku, bukannya dikasih uang untuk membayar hutang, kok malah disuruh disuruh mencari bejana-bejana yang kosong. Ya. Tapi di sini kita lihat nanti, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjawab setiap persoalan saudara dan saya. Ya. Semua orang pasti mengalami persoalan dalam hidupnya. Ya. Hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Ya, tapi semua orang pasti ada masalah di dalam hidupnya, dan semua orang ingin ada solusi atau ingin ada jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara pendengar Radio Citra Kasih pada saat ini, tapi saya yakin pasti setiap orang punya persoalan dalam hidupnya, dan tentu setiap orang mau setiap masalah itu ada jalan keluarnya, ada solusinya. Nah, pertanyaannya, kemana kita mencari solusi, kemana kita meminta jalan keluar itu? Kalau zaman dulu ada hamba-hamba Tuhan, ada nabi-nabi sebagai penyambung lidah Tuhan, sebagai untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang, ya bisa kita langsung kepada Tuhan, bisa kita langsung kepada orang-orang yang kita percaya, ya mungkin kepada pendeta kita, kepada pembimbing rohani kita, berbagi tentang masalah yang sedang kita hadapi, dan dia akan memberikan jalan keluar seperti yang dihadapi oleh janda yang ditinggal oleh suaminya, dan tidak hanya ditinggalkan oleh suaminya, tapi ditinggalkan hutang. Ya. Nah ini yang jadi masalah, ya, sudah ditinggal suaminya, ditinggalkan hutang lagi. Ya. Jadi kalau peribahasanya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah, tapi janda ini dia tahu kemana dia harus menyampaikan persoalannya, masalahnya. Dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa memberikan solusi atau jalan keluarnya. Ya. Nabi Elisa itu, Nabi itu ya yang menyampaikan apa yang Tuhan, isi hati Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Jadi ada solusi, ya. Solusi yang diberikan oleh Elisa kepada janda ini adalah, ya, apa yang ada padamu, apa yang ada di rumahmu. Ya mungkin pertanyaan yang sama juga ketika kita menghadapi masalah, apa yang ada padamu? Ya, jawab janda yang ditinggalkan suaminya ini, ya di rumah saya tinggal satu botol, ya, satu bejana yang berisi, ya, minyak. Dan Nabi Elisa bilang, udah, pergilah kepada tetanggamu, coba cari
Ya, bejana-bejana yang kosong, minta bejana-bejana yang kosong. Ya, tetapi jangan terlalu sedikit, ya. Kalau bisa banyak gitu, ya. Nah, ada respon juga dari seorang janda ini. Mungkin ini nggak masuk akal bagi janda. Lah, saya datang minta solusi, ya minimal kasih uang kek supaya bisa saya bayar hutang saya. Loh ini malah disuruh kumpulin bejana-bejana yang kosong. Ya. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa sang janda ini ngomel atau tidak terima atau ini, tapi di sana ada unsur ketaatan. Dia tahu bahwa yang berkata itu adalah seorang nabi Tuhan. Ya. Kalau seorang nabi Tuhan berkata, ya pasti jalannya itu jalan yang benar. Jadi ada unsur ketaatan. Dia mau melakukan. Tidak banyak komentar lagi, tidak banyak bersungut-sungut atau apa. Dia tidak membantah. Ya, janda ini tidak membantah, tapi dia langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ya. Kalau kita lihat di ayat 5 di situ dikatakan pergilah perempuan itu daripadanya. Ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa langsung dia kerjakan. Ya. Dia tidak lagi membantah, loh. Saya datang menceritakan masalahku tentang hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suamiku, bukannya Nabi Elisa kasih uang kek, bukannya kasih apa yang saya bisa bayarkan, malah disuruh kumpulkan bejana-bejana yang kosong. Untuk apa? Tidak ada Alkitab catat seperti itu. Tapi yang ada adalah unsur ketaatan. Ya, langsung dikerjakan. Ya. Kalau kita kembali lihat di dalam perjanjian lama tentang talenta, ya. Ada yang diberi talenta 2, ada yang 5, ada yang 1. Ya. Yang bisa berhasil di sana adalah talenta 2 dan talenta 5, ya. Karena apa di situ? Ketaatan, segera mereka melakukan dan menghasilkan. Ya. Tidak ada bertanya-tanya lagi, untuk apa? Mengapa? Kok begini? Tapi dia langsung kerjakan apa yang Nabi Elisa katakan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Jadi bejana yang satu yang dia punya, yang Nabi Elisa, apa yang ada padamu di rumahmu? Di rumahku hanya ada satu bejana yang berisi minyak. Ya. Dan dari yang satu itulah yang mungkin secara manusia tidak ada artinya, tapi ketika tangan Tuhan yang ada di sana, ketika Tuhan campur tangan dari bejana yang tidak berarti, dari minyak yang tidak berarti itu, bisa dibuat berarti oleh Tuhan. Yang tidak ada harganya, Tuhan bisa buat menjadi berharga. Ini kembali pada respon kita. Ya. Apa menjadi persoalan saudara dan saya pada saat ini? Adukan sama Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan, apa yang ada padamu, kerjakan saja. Taat saja pada firman Tuhan, taat saja pada perintah Tuhan. Entah itu lewat hamba Tuhan, entah itu lewat siapapun yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi jawaban bagi setiap persoalan kita. Respon dengan baik, respon dengan benar. Seperti seorang janda, dia merespon dengan baik. Mungkin secara pikirannya tidak masuk akal. Mana mungkin mau bayar hutang dengan mengumpulkan bejana-bejana yang kosong. Tapi dia tidak banyak protes. Dia hanya melakukan apa yang Nabi Elisa katakan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana yang kosong itu tadi, ya. Sedangkan sang janda ini terus menuang ke dalam bejana-bejana yang kosong itu. Di sana terjadi mujizat, ya.
Di mana ada percaya, di situ mujizat akan terjadi. Di mana ada keraguan, di situ mujizat tidak akan pernah terjadi. Di mana engkau percaya kepada Tuhan, percaya setiap perkataan Tuhan, di sana solusi akan ada. Di sana mujizat Tuhan akan terjadi. Tapi ketika keraguan dalam hatimu ada, tidak akan pernah terjadi mujizat dalam hidup. Ya, masalahmu tidak akan pernah selesai ketika engkau tidak percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, mujizat terjadi ya di ayat 6, 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana yang kosong." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini luar biasa ya. Bejana kosong yang dikumpulkan tadi dari tetangga-tetangganya. Ya, secara pikiran manusia nggak mungkin satu bejana yang berisi minyak itu bisa dituang terus dan memenuhi begitu banyak bejana-bejana yang kosong yang disiapkan, yang dibawa dari tetangganya, tetangga sang janda itu. Tidak mungkin. Coba praktekkan ketika saudara punya minyak 1 botol lah. Coba kumpulkan botol-botol dan tuang terus. Apakah akan penuh? Paling ya hanya 1 botol itu. Ya kembali lagi ke 1 botol itu. Ya. Tapi di tangan Tuhan yang tidak bisa saja terjadi. Ya. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bejana yang hanya 1 tadi bisa berlipat ganda. Apa yang dipunya janda hanya 1 botol, tinggal 1 botol 1 bejana minyak itu, tetapi bisa dibuat berlipat ganda karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Sama dengan masalah saudara, apa yang menjadi persoalanmu saat ini? Ya, ketika kau percayakan Tuhan, mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, ada cara Tuhan untuk membawa kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Intinya, kita percaya nggak pada perkataan Tuhan? Atau kita masih ragu? Respon kita kurang baik, tapi ketika kita taat pada apa yang Tuhan katakan, makanya Tuhan akan membawa kita keluar dan melihat mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Ya, bukan sin salabin, ketika kau percaya langsung masalah selesai, tapi ada cara Tuhan seperti apa yang dialami oleh janda yang ditinggal suaminya. Dia datang kepada Nabi Elisa, Elisa kasih saran, dia jalankan, dia taat menjalankannya, dan dia mengalami mujizat yang dari 1 buli-buli minyak bisa berlipat-lipat ganda dan bisa menyelesaikan setiap persoalan hidupnya. Sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan 1 pujian lagi dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan. Bicara kita Tuhan. Ya, jadi kembali saya katakan, siapa sih yang tidak punya persoalan? Ya, semua orang punya persoalan. Ya, mau baik kecil, baik besar, baik tua, baik muda, semua punya persoalan. Tapi kembali, banyak kita belajar dari apa yang dialami oleh seorang janda yang ditinggalkan suaminya. Ya, tadi saya sudah katakan, dia datang kepada orang yang tepat untuk menyampaikan masalahnya. Ya. Dia ada ketaatan di sana, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia tidak ada sungut-sungut, langsung dikerjakan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan di sana. Ya. Kalau kita sudah baca tadi, ya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk.
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya. Allah adalah penguasa alam semesta, segala makhluk. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Ya. Masalah kecil, masalah besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa menyelesaikan setiap persoalan yang saudara dan saya alami saat ini. Intinya, taat saja pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mari kita lakukan. Respon dengan baik setiap persoalan. Ketika ada masalah dalam hidup kita, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita kehilangan sukacita. Tapi mari kita mencari hadirat Tuhan. Cari Tuhan. Adukan masalah kita kepada Tuhan. Dan dengarkan setiap perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Taat lakukan. Dan kita akan melihat mujizat itu akan terjadi. Tuhan bekerja dan persoalan yang kita alami selesai. Ya. Apa yang dialami oleh janda tidak hanya persoalan hidupnya, hutangnya yang selesai, tapi bahkan pemeliharaan masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang